Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan rasa syukur atas keriduan Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat belajar bersama terkait dengan konsep dasar IPS. Salawat beserta salam marilah kita ucapkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu mahasiswa sekalian, sebelum kita lanjut sesi pertama ini, saya foto dulu ya untuk presensi kehadiran. Boleh kalau mau menyalakan kameranya untuk nampak mukanya, nanti boleh di close lagi atau ditutup lagi kameranya, boleh. Untuk sesi absensi dulu ya. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya share dulu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu mahasiswa sekalian. Jadi sekarang ini kita membahas tentang konsep dasar IPS. Kemarin sudah ada ya pembahasan sebelumnya. Kemudian ada juga tugas kayaknya ya. Nggak tahu saya nih, tugasnya sudah di-share, sudah dikirim nggak ya? Oke, sebentar. Baik, sebenarnya konsep IPS di sekolah dasar yaitu biasanya sudah gabung dengan IPA ya Bapak Ibu ya. Kalau di sekolah dasar itu disebut dengan IPAS, tapi nggak tahu nih apakah besok akan terjadi perubahan kurikulum kemudian apakah IPA dan IPS itu akan terpisah kembali gitu. Sebenarnya antara konsep IPA dan IPS itu ya sebenarnya saling terkait ya, karena dalam proses kegiatan sosial yang dilakukan oleh manusia itu umumnya harus ada konsep-konsep IPA di dalamnya. Seperti apa? Seperti hubungan antar manusia, kemudian manusia dengan alam. Nah, kan kalau kita bahas IPS, umumnya orang hanya membahas tentang sosial atau hubungan antar manusia doang. Apa yang dihubungkannya? Ya terkait kejadian masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Ya konsepnya cuma itu saja. Bahkan ada juga membahas bahwa IPS itu hanya mempelajari tentang ekonomi gitu. Akibatnya apa? Jika kita hanya memprioritaskan ekonomi, bagaimana cara mendapatkan cuan atau duit yang banyak gitu, ya dilakukan dengan segala cara, itu ada dalam konsep ekonomi gitu. Bagaimana dengan banyak selalu melakukan investasi sebesar-besarnya, kemudian dapat keuntungan. Apa yang diinvestasi? Salah satu contohnya pertambangan gitu, kemudian industri tekstil dan lain sebagainya. Padahal kalau pertambangan, industri dan lain sebagainya, jika kita tidak melihat kondisi alam, ya akan berdampak pada manusia itu sendiri. Salah satu contohnya itu industri minyak. Apa yang dihasilkannya? Ada limbah sampingannya. Limbah sampingan itu tidak bisa diurai oleh alam. Akibatnya apa? Ya masuk ke dalam tanah, ke dalam air tanah, ya akhirnya manusia sendiri akan meminumnya gitu. Industri-industri tekstil yang menghasilkan mikroplastik juga diminum lagi sama manusia, jadi penyakit. Kenapa? Karena konsep IPA itu sendiri, konsep bahaya akan limbah samping yang dihasilkan oleh industri, yaitu tidak dipahami oleh orang-orang yang hanya memahami tentang konsep ekonomi doang gitu.
Jadi makanya sekarang itu dari sekolah dasar itu anak-anak SD itu diajarkan digabung antara IPA dan IPS tentang keuntungan bagi dirinya sendiri, kemudian keuntungan bagi alam. Karena kalau kita sebagai manusia, setidaknya kita juga saling membantu manusia yang lainnya. Kita bisa minum di air yang dari mata air pegunungan gitu, sedangkan manusia yang lainnya atau tetangga kita yang lainnya itu tidak bisa mendapatkan air yang kita harapkan gitu, air yang kita minum. Jadi mereka hanya ambil air minum dari sungai atau dari air sumur yang tidak dalam gitu kan. Nah, jadi makanya sekarang ini bagaimana kita seorang guru itu bisa mengajarkan kedua konsep ini, baik itu PS dan IPA itu digabung, sehingga nanti dapat melahirkan anak-anak yang memiliki karakter yang lebih kepedulian terhadap sesama manusia dan alam. Alam ini ada hewan, ada tumbuhan gitu. Baik, pada pertemuan kita ini ada 3 materi dasar dalam IPS seperti sosiologi, kemudian nanti ada juga ekonomi, dan yang terakhir itu sejarah. Sebenarnya masih ada sih konsep dasar lainnya seperti geografi, tapi geografi nanti saja karena pembahasannya itu agak banyak ya. Sebentar, oke. Mana nih? Bikin saja. Oke, kita bahas dulu dalam sosiologi. Jadi dalam ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, pola interaksi sosial, dan struktur sosial. Jadi perspektif sosiologi ini membantu kita memahami perilaku manusia dalam konteks sosialnya. Namanya sosiologi ya. Jadi fokusnya apa? Meliputi ada struktur sosial, fungsi sosial, perubahan sosial, dan juga interaksi sosial. Dalam struktur sosial ini yang dibahas itu bagaimana aturan, nilai, dan norma mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Aturan-aturan, nilai, dan norma. Jadi ini biasanya terkait dengan kebiasaan manusia sekarang ini ya sudah mulai sih nilai dan norma anak-anak sekolah ini sudah mulai bergeser gitu terhadap adanya paham-paham liberal atau paham-paham komunis yang mengacau isi pikiran anak-anak kita sekarang. Itu udah banyak sih di SD ditemukan seperti itu, apalagi sampai ke perguruan tinggi. Jadi mahasiswa juga sudah mulai terjadi pergeseran pemikiran. Akibatnya apa? Karena kebanyakan melihat konten di media sosial. Jadi perilaku-perilaku yang tidak lagi mengikuti pola lama bangsa Indonesia ini lama-lama akan tergerus. Salah satu contohnya, kalau zaman dulu mungkin pacaran itu tidak diperbolehkan. Kalau contohnya dekat saya ini ada di masyarakat Kampar, itu bahkan kalau zaman dulu di Kampar itu sejarah rumah Lontio itu, ya mereka kalau pacaran itu dia tidak boleh, hanya melewati orang tuanya gitu. Kalau persetujuan orang tua, kemudian cara pacarannya itu ya tidak, pokoknya berbasis keislaman gitulah, paling langsung ta'arufan gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang tidak, kalau tidak pacaran tidak keren gitu. Itu kan paham-paham liberal. Akibatnya apa? Ya kalau seandainya pacaran itu sudah lazim atau sudah lumrah di sekitar kita, kemungkinan besar di masa akan datang ya akan terjadi namanya free sex gitu, sama seperti di negara-negara barat. Kalau sudah mulai seperti itu ya berarti lambat laun nilai keislaman atau dari budaya Indonesia itu akan mengalami pergeseran atau perubahan atau bahkan lenyap mungkin kebiasaan orang-orang Indonesia yang zaman dulunya gitu. Kemudian
Salah satu contoh lain seperti kalau dulu nih, kalau kita mau berangkat sekolah, kita menyalami orang tua, menyapa orang tua. Namun anak sekarang nggak, langsung buka pintu, pergi dulu mah. Jadi akibatnya apa ya? Ketika mengucapkan salam kepada ibunya, bahkan ada yang tidak mengucapkan salam ya. Mengucapkan salam mungkin tidak lagi melihat orang tuanya dia. Dia cukup menyampaikan, bahkan ada yang menyampaikan lewat WhatsApp saja. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu akan mulai bermunculan di masa yang akan datang. Jadi jangan heran anak-anak kita itu akan mengalami perubahan. Baik buruknya anak itu sebenarnya lebih kepada orang tuanya, karena orang tua memiliki waktu yang lebih lama dengan anak dibandingkan dengan guru. Kalau guru di sekolah itu ya mulai masuk jam 7, ada yang selesai sampai jam 1, ada yang selesai sampai jam 4 sore, dan itu pun paling dari hari Senin sampai Jumat atau sampai hari Sabtu. Sedangkan sisa waktu yang lainnya itu kebanyakan dengan orang tua. Nah, orang tuanya di sini sebagai fondasi atau tolak ukur bagaimana anaknya ke depan. Apakah anaknya akan tercemar oleh lingkungan sekitar atau tidak. Kemudian dalam fungsi sosial, ini peran yang dimainkan oleh berbagai institusi sosial seperti keluarga, agama, dan pendidikan dalam menjaga stabilitas masyarakat. Ini keluarga ya, keluarga paling utama, apalagi di sini ada mungkin yang bapak-bapak, kayaknya saya tengok satu tadi ya. Nah, sebagai kepala keluarga gitu. Nah, ini berperan penting nih, keluarga paling utama. Kemudian agama. Sebenarnya dalam agama sih, agama apapun ya, baik itu agama Islam, Kristen, kemudian Hindu, Buddha, semua agama itu kan penuh dengan aturan. Dan aturan-aturannya itu kebanyakan tidak ada yang menyimpang terhadap manusia itu sendiri, tidak ada. Aturan-aturannya ini baik, menjaga kerukunan sesama manusia. Hanya saja ya, pemahaman konsep agama ini tiap orang mungkin berbeda. Kenapa? Ya karena dia tidak mendalami agama ini itu sendiri. Kemudian terakhir itu pendidikan. Jadi kalau guru di sekolah, yang namanya guru pasti dicontoh oleh siswa. Nah, kalau ada guru yang memiliki perilaku yang berbeda, maka siap-siap guru tersebut akan menjadi perbandingan oleh guru yang lainnya. Nanti anak-anak seperti itu contohnya, nanti anak-anak di kelas 6 SD dia melihat guru A itu jarang masuk, sering marah gitu. Sedangkan guru B ini rajin masuk, penyayang. Ketika guru yang B ini masuk ke dalam kelas, dia akan menyampaikan, anak-anak akan menyampaikan kepada ibu itu akan menyampaikan kepada anak-anak yang melakukan perilaku sama dengan guru A. Jarang datang, pemarah, peribut anak-anak itu. Ketika kita tegur, nanti anak itu akan menjawab, Bu, guru si A saja dia sering nggak datang kok Bu, aman-aman aja kami tengok. Nah itu akibatnya apa ya? Karena anak itu apa yang dia lihat itu yang dia tiru. Kalau dia ada perbandingan seperti itu, jangan salah, anak-anak itu akan selalu melakukan perbandingan terhadap guru tersebut. Maka memang sih yang namanya guru itu ya ikon pertama yang akan dilihat oleh anak. Kalau gurunya baik semua, bagus semua, otomatis anak tidak bisa melakukan perbandingan dengan guru-gurunya gitu. Sekarang kan ya demokratis ya. Jadi anak-anak ini mungkin ada yang mulutnya seperti lancang gitu ya dengan kita, yang langsung semena-mena menjawab apa yang kita sampaikan gitu. Dan kalau kita tegur ya tambah marah dia gitu kan, mungkin kita akan diganggunya lagi dan lain sebagainya. Tapi kita seorang guru juga tidak boleh mendiamkan anak yang seperti itu. Jadi kita ini bagaimana supaya anak-anak itu mau berubah perilakunya. Jadi kita bisa membuat alasan lain. Oh, ibu itu jarang datang karena ini. Ya terpaksa kan, mungkin berbohong kepada anak itu sebenarnya tidak boleh ya. Tapi itulah, karena anak-anak itu akan mengikuti apa yang kita lakukan. Kemudian perubahan sosial itu proses transformasi atau perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam struktur maupun norma. Kemudian yang terakhir itu adalah interaksi sosial, hubungan timbal balik antara individu dan kelompok dalam berbagai konteks.
hubungan timbal balik ya antara individu dengan kelompok. Ya salah satu contohnya kita lihat sekarang ini partai ya. Tapi sekarang nih saya tengok nggak ada hubungan timbal balik nih. Jadi dalam kelompok-kelompok tertentu yang ada terhubung di WA saya ya. Oke. Jadi contoh preferensi sosiologi dapat membantu menganalisis fenomena seperti urbanisasi, perpindahan ya, kemudian stratifikasi sosial atau konflik antar kelompok. Jadi mendaftar konsep esensial dalam sosiologi itu sendiri ini ada seperti norma sosial. Di sini ada ide-ide dasar seperti norma dan nilai yang membentuk masyarakat. Jadi contohnya seperti norma sosial, nilai sosial, status dan peran, interaksi sosial, kemudian kelompok sosial dan konflik sosial. Ini dalam konsep esensial sosiologi. Kemudian kalau di dalam sosiologi ini ada dua konsep identifikasi gitu ya, mengidentifikasi konsep abstrak dan konkret. Kalau abstrak itu ya mungkin bentuk fisiknya itu tidak nampak gitu ya, tapi dia menggambarkan suatu fenomena. Contohnya solidaritas sosial. Nah, kalau solidaritas ya kita lihat tuh ada partai PSI ya, Partai Solidaritas tuh. Kemudian ketidakadilan sosial, mobilitas sosial, dan integrasi sosial. Itu adalah konsep-konsep abstrak di dalam sosiologi. Kita tidak bisa melihat bentuknya, bentuk fisiknya, tapi itu menggambarkan suatu ide atau fenomena. Kemudian ada juga yang konsep konkret. Konsep konkret itu yang dapat kita amati secara langsung dalam kehidupan nyata di dalam kehidupan sosial. Contohnya keluarga, dampak kita, bagaimana hubungan antara orang tua, baik itu ibunya, ayahnya dengan anak-anaknya, kemudian keluarga antara keluarga ayahnya, keluarga ibunya, dan sesama saudaranya. Nah, itu bisa kita lihat secara langsung. Kalau solidaritas sosial kan kita tidak bisa melihat secara langsung. Kemudian sekolah, adanya stakeholder atau warga sekolah, meliputi ada kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah itu memanage guru-gurunya, tenaga pendidikan, dan siswanya. Dan hubungan interaksi yang terjadi di dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian pasar, nah ada interaksi terjadinya transaksi jual beli dan organisasi masyarakat. Kalau organisasi masyarakat itu banyak ya. Seperti salah satu contohnya yang mungkin terbentuknya kelompok kerja tani atau kelompok kerja apa namanya? Kalau ibu-ibu tuh PPK ya, apa tuh? PKK, lupa saya namanya tuh. Nah, ada kemudian selain kelompok tani, ada juga kelompok buruh gitu. Kemudian ada juga sekretariat dalam himpunan keagamaan dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa kita lihat secara langsung terjadinya interaksi sosial antar manusianya. Jadi dengan memahami konsep ini, jadi mahasiswa itu diharapkan itu dapatlah menghubungkan fenomena nyata dengan teori-teori sosiologi seperti keluarga sebagai konsep konkret, dapat dianalisis melalui solidaritas sebagai konsep abstraknya. Kemudian ini pemahaman ada yang cek. Suara saya pelan sekali ya? Tidak, Pak.
Tidak kan? Oke. Iya, Pak. Iya ya. Tapi di mikrofon saya ini sudah maksimal saya buat ini. Jelas kok. Jelas ya, Bu? Oke. Oh, mungkin jaringan itu mungkin, Bu. Kemudian Sudah kami, memahami Pak. Kan tidak, Pak. berapa orang yang tidak ya, yang tidak jelas ini. Itu lantaran itu tuh, Pak. Lantaran ada orang nelpon tadi di grup tuh, Pak. Oh, ada yang nelpon di grup. Ya, coba pencet lagi yang kan ada tuh apa suaranya kan, coba pencet lagi. Iya. Biar terus Ganti dengan speaker. Ganti dengan speaker. Jangan handphone. Jangan apa? Handset tuh ya, jangan tekan handset. Oke, nanti kalau untuk PPT ini saya kirim juga lah nanti ya. Oh, sorry sebelum ini tadi yang masih di sosiologi. Lupa saya. Oh ya, ekonomi tadi ya. Ya, ekonomi ini ganti saja. Oke, ini selanjutnya perspektif kajian ekonomi. Jadi, ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya. Ekonomi ini mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan, mengalokasikan sumber daya yang terbatas, dan menciptakan nilai. Jadi konsep esensial ekonomi itu seperti adanya permintaan dan penawaran. Ya, kalau kita interaksi belanja pasti selalu ya. Kalau kita belanja apalagi melakukan namanya negosiasi. Jadi pasti ada permintaan dan penawaran. Jadi ini adalah hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen dengan harga yang ditawarkan produsen barang dan jasa. Jadi nanti di sini mana tahu ada nanti mahasiswa di sini yang akan bekerja nanti di sekolah, itu ditunjuk sebagai bendahara sekolah atau operator sekolah gitu. Jadi konsep barang dan jasa ini harus kita pahami. Kalau yang namanya barang itu ada seperti modal aset, barang habis pakai gitu. Nah, kemudian kalau jasa ya terkait dengan honorium atau belanja jasa tenaga keahlian dan lain sebagainya. Jadi ini jangan sampai salah. Kalau kita jadi bendahara nih paling utama nih harus memahami tentang konsep barang dan jasa. Karena ini beda, apalagi kalau terkait dengan pajak antara pajak barang, pajak jasa itu pun berbeda. Nanti kita akan memahami lah ya. Sampai nggak besok di situ ya materinya. Jadi nanti kita lihat ya apakah ada konsep pajak di dalam sini. Kemudian elastisitas. Jadi seberapa besar perubahan jumlah permintaan atau penawaran karena perubahan harga. Elastis berarti dapat berubah. Gitu. Intinya itu dapat berubah. Semakin tinggi permintaan pasti akan terjadinya perubahan harga. Kalau semakin rendah permintaan, ya otomatis harganya mungkin lebih murah atau lebih rendah gitu. Nah, itulah dalam pemahaman elastisitas. Kemudian biaya peluang, nilai dari pilihan terbaik yang ditinggalkan ketika memilih suatu alternatif. Jadi mungkin di biaya peluang ini ada beberapa barang yang kita inginkan ini memiliki nilai yang lebih baik gitu. Salah satu contohnya itu biasanya emas ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi, peningkatan output produksi berarti barang yang dikeluarkan dari suatu negara
dalam jangka waktu tertentu. Kalau sekarang ini seperti minyak goreng ya, ini salah satu peningkatan output produksi dari Indonesia nih. Nggak tahu sampai kapan ya, apakah sampai harga minyak goreng itu akan turun kembali. Dan salah satu minyak yang dibuat oleh BUMN itu seperti minyak kita ya, yang sudah banyak di pasaran itu kan akibat terjadinya lonjakan minyak sawit. Kemudian konsep abstrak dan konkret dalam ekonomi. Kalau abstrak itu ya konsep ekonomi, model ekonomi, dan analisis ekonomi. Teori ekonomi itu kan terkait dengan adanya terkait dengan nilai. Nilai itu yang mana ya? Kemudian ada konsep pertumbuhan. Pertumbuhan itu yang mana ya? Kalau tumbuh-tumbuhan aja ya makin lebar daunnya, makin tinggi batangnya. Jadi kalau dari ekonomi ini ya seperti mana gitu. Kemudian yang konkret ada perusahaan, konsumen, barang dan jasa. Ini yang bisa kita lihat. Kita lihat yang abstrak itu seperti tidak ada di sini ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Mengidentifikasi masalah-masalah ekonomi ini ada seperti pengangguran, inflasi, dan ketimpangan. Jadi pengangguran itu adalah tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan penurunan output produksi dan daya beli. Di Indonesia ini pengangguran ini masih sangat tinggi ya, apalagi jangka pengangguran. Yang belum bekerja itu juga disebut pengangguran sebenarnya. Beda sama yang dipecat. Jadi pengangguran ini semakin tinggi pengangguran, maka output produksi dan daya beli juga semakin berkurang. Contohnya, umpamanya salah satunya itu pakaian. Kalau umpamanya pakaian itu sendiri banyak terjadi. Kemarin tuh besar-besaran kan terjadinya PHK produksi sepatu bata atau tas atau sendal ya merek bata itu. Akibatnya apa ya? Itu karena daya belinya kecil, otomatis output yang dihasilkan juga kecil. Akibatnya terjadinya pengangguran. Jadi orang-orang yang telah bekerja lama di PT Bata yaitu menganggur semua kan, akhirnya penutupan kios-kios. Kemudian ada juga nih yang namanya yang besar-besaran kemarin itu Giant juga terjadi PHK besar-besaran terhadap pekerjanya ya. Itu kenapa ya? Karena daya beli masyarakat sudah mulai turun. Apakah akibat dari online atau daya saing makin banyak, kita nggak tahu nih. Tapi kemampuan masyarakat sekarang itu sudah mulai menurun. Berarti ini terjadinya angka pengangguran akan lebih banyak. Makanya tidak salah kan kalau rakyat Indonesia ini sampai sekarang masih banyak yang memilih bekerja ke luar negeri, seperti ke Malaysia menjadi TKI, TKW, ke negara timur. Pokoknya negara-negara penghasilan minyak dengan indeks per kapitanya itu lebih tinggi daripada Indonesia. Dan tidak tahu kenapa Indonesia tidak bisa seperti negara tetangga gitu ya, seperti negara Singapura, kemudian Malaysia, dan Australia. Kalau kita lihat di Indonesia ini, apa sih yang nggak ada? Titanium ada, minyak ada. Kayak PT Freeport itu kan titanium yang diambil itu. Itu cuma ada di Indonesia, satu lagi di negara mana itu? Cuma dua. Pembuatan logam untuk baterai juga dari Indonesia yang ada. Nomor satu malah Indonesia. Minyak di atas, minyak di bawah pun Indonesia punya. Sawit punya, minyak tanah pun punya. Tapi nggak tahu kenapa ekonomi Indonesia sampai sekarang itu tidak bisa maju-maju. Entah siapanya yang salah gitu. Kemudian terjadinya inflasi. Peningkatan harga barang dan jasa secara umum dapat mengurangi daya beli masyarakat. Nah, ini disebut dengan inflasi. Jadi kalau inflasi ini pernah terjadi di zamannya Soeharto ya. Dari zaman Soekarno juga udah deh. Tapi yang paling parah itu yang waktu zaman Soeharto kemarin. Itu pun juga nggak seberapa sih terjadinya peningkatan harga barang. Sekarang aja minyak mungkin akan naik ya. Jadi kalau apakah nanti minyak naik, itu akan terjadinya daya beli masyarakat terhadap kendaraan minyak itu akan berkurang, kita tidak tahu. Karena apakah gara-gara adanya kendaraan listrik
maka akan terjadinya pengurangan subsidi terhadap bahan bakar minyak gitu. Kita tidak tahu. Kemudian ketimpangan. Ketimpangannya adalah kesempatan dan hasil yang tidak merata dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Salah satu contohnya di Indonesia sendiri, itu penduduk di Pulau Jawa itu lebih tinggi loh dibandingkan penduduk yang ada di Kalimantan. Padahal Pulau Kalimantan itu gede, besar gitu. Sedangkan di Jawa itu kecil. Hampir populasi terbanyak di Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Itu kenapa? Karena tidak meratanya perekonomian yang berpusat kepada ibu kota. Jadi kalau gaji kita yang ada di Riau itu sekitar 2.500.000, 2.100.000, apalagi guru-guru honor yang gajinya 300.000, itu kalau apa nih? Kok ditutup ya? Kenapa nih Pak ya? Ya, saya pun bingung nih. Klik batal atau gimana Pak? Di sini nggak ada batal. Close aja lah. Diulang balik gitu. Bentar saya tengok informasi ada tidak ya. Tidak ada juga informasi dari kampus. Mungkin ada yang salah pencet ini. Sebentar. Oh, bisa. Oke. Oke, kita lanjut. Jadi ketimpangan ekonomi itu juga terjadi ya, di Indonesia. Tadi ya sudah saya sampaikan seperti ada di Pulau Jawa sendiri. Itu kalau gaji masyarakat di daerah Jakarta atau di daerah Jakarta lah contohnya, itu rata-rata gajinya di atas 3 juta. Bahkan kalau menjadi guru di sana itu gajinya lumayan sih, lumayan besar, 6 juta, ada 9 juta. Apalagi kalau kita mahir menggunakan bahasa Inggris, itu menjadi nilai poin yang lebih gitu. Tapi kalau di daerah kita tuh gaji guru juga tidak merata, makin ke dalam sekolahnya makin kecil lah gajinya gitu. Jadi itu disebut dengan ketimpangan. Kemudian hubungan fakta dan ekonomi, fakta dan konsep esensial ekonomi. Jadi fakta ekonomi seperti peningkatan harga minyak bumi, kemudian penurunan jumlah pengangguran, dan peningkatan investasi asing. Kalau konsep esensial ekonomi seperti penawaran dan permintaan, pertumbuhan ekonomi, dan elastisitas permintaan. Jadi ada tantangan dan solusi dan permasalahan ekonomi seperti pengangguran. Itu perlu adanya peningkatan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan program pelatihan. Peningkatan investasi, apakah pemerintah yang harus dilibatkan? Umumnya iya. Umumnya peningkatan investasi ini yang dilibatkan itu adalah masyarakat, adalah pemerintahan. Jika kita ingin melakukan usaha mikro, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang punya usaha ya. Jadi kalau kita investasi ya berarti pakai uang kita sendiri untuk membuka usaha kita. Itu kalau program dari pemerintah seharusnya ya seperti e-commerce atau platform jual beli online, itu seharusnya jangan dibatasi gitu. Dan dibiarkan bebas. Karena apa? Karena di generasi antara generasi milenial, generasi Z, nanti sampai generasi Alpha yang macam-macam itu, sampai strawberry kata orang gitu ya, itu akan banyak manusia itu malas untuk keluar, malas untuk mencari barang, ujung-ujungnya beli di platform online seperti Shopee
Lazada, kemudian Tokopedia dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau itu salah satu bentuk cara bagaimana terjadinya transaksi jual beli dalam masyarakat di sekitar. Kalau umpamanya daerah-daerah yang, tapi saya nggak tahu ya, tapi kalau saya tanya teman-teman saya di daerah pelosok, sudah ada sih, seperti jasa pengiriman JNE, kemudian JNT dan lain sebagainya, itu sudah ada. Jadi kalau transaksi jual beli pasti masih bisa dilakukan di daerah-daerah terpencil, transaksi jual beli online gitu. Kemudian menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja ya mungkin pemerintah hanya sanggup di BUMN gitu ya, ataupun di UMKM dari dana desa. Menciptakan lapangan kerja mungkin kita sendiri juga bisa ya. Kalau seandainya Bapak Ibu di sini mungkin sudah ada yang punya pegawai ya. Jadi kalau kita buka usaha mikro, nah pasti kita membutuhkan pegawai karena semakin banyak permintaan barang, ya kita akan semakin kewalahan untuk melayaninya. Kalau pelayanan kita buruk terhadap konsumen, ya otomatis penjualan kita akan dipengaruhi. Jadi ya namanya lapangan pekerjaan ini akan berimbas balik sebenarnya semakin banyak permintaan barang atau jasa, maka lapangan kerja akan semakin meningkat seharusnya gitu. Kemudian ada program pelatihan. Jadi kalau saya nggak tahu ya apakah masih ada, itu di desa-desa biasanya dibuka pelatihan khusus untuk orang-orang yang ingin memiliki skill terkait seperti memasak, kemudian menjahit, kemudian las, yang saya tukang las itu juga disediakan oleh desa atau kelurahan. Itu biasanya ada program-program pelatihan untuk meningkatkan skill atau kemampuan profesionalitas kita. Itu juga kalau dengan adanya program-program itu tuh diharapkan masyarakat itu sendiri bisa membuka usahanya gitu. Cuma jadi masalahnya sekarang penjualan banyak tetapi yang beli sedikit. Nah, itu juga menjadi masalah. Kenapa? Jika kita menjual suatu produk, bentuk produknya itu aja, ya pasti permintaannya lama-kelamaan sedikit. Satu contohnya itu rumah makan. Kalau kita lihat sekarang, anak-anak generasi sekarang itu makan di kafe, bentuknya entah macam-macam tuh. Yang ada, ya contohnya makanan dari luar ya. Ada seperti tom yum, kemudian ada spaghetti, hamburger, dan lain sebagainya. Kemudian kopi pun macam-macam sekarang, espresso, coffee latte, kemudian dan lain sebagainya. Saya pun nggak hafal karena saya nggak penyuka kopi juga. Jadi kopi itu sendiri pun beda pemberian susunya, itu beda namanya gitu. Kemudian beda bentuk kopinya juga beda-beda. Saya pun nggak tahu banyak sekali jenis kopi. Nah itu kan suatu inovasi yang berbeda yang dilakukan oleh produsen. Jadi kalau kita mengikuti program pelatihan, hanya memahami bagaimana cara memasak yang baik dan benar, ya kalau bagi orang makannya biasa saja, ya otomatis juga semakin banyak lapangan kerja terkait masak nasi goreng yang sama, ya orang juga mungkin belum tentu mau beli, karena orang lain sendiri pun mungkin bisa masak sendiri dia gitu, tapi dia mungkin membutuhkan nasi goreng yang berbeda. Seperti umpamanya nasi goreng yang ada kearah-arapannya, seperti nasi goreng kebuli contohnya mungkin. Nah kemudian ada pizza. Nah pizza pun juga bisa kita, kalau kita mahir membuat pizza sendiri, antara yang dibakar dengan oven, yang dibakar dengan arang dalam tanah liat, mungkin itu memiliki rasa yang berbeda ya gitu. Jadi kemampuan skill itu juga tidak semena-mena kita pelajari aja dalam program pelatihan, namun kita juga bisa melihatnya di YouTube pun banyak. Kemudian inflasi dengan cara menerapkan kebijakan moneter yang ketat dan kontrol harga. Jadi selalu nih kalau terjadinya lonjakan harga cabai, harga bawang,
Nah, itu pemerintah akan selalu memantau tuh sebenarnya ya. Tapi kalau umpamanya kita mendengar pemerintah nyuruh nanam sendiri dan lain sebagainya, ya kita jangan semena-mena mengambil tentang itu. Mungkin dia bercanda gitu ya, mungkin gitu. Jadi kalau biasanya pemerintah akan mengontrol penjualan, terjadi lonjakan harga beras, karena nih kadang-kadang produsennya itu sendiri menipu konsumen. Beras awalnya sudah dia beli 10 ton dengan harga umpamanya awalnya itu 50.000 per 50 kilo. Nah, per 5 kilo. Nah, tiba-tiba pas terjadinya lonjakan harga beras menjadi 80.000. Nah, pada beras dia tuh masih ada yang 10 ton tadi, dia naikkanlah harganya. Nah, inilah yang dijaga ketat oleh pemerintah supaya apa? Supaya tidak terjadinya penimbunan barang akibat terjadinya lonjakan harga. Satu contohnya lagi juga minyak goreng. Nah, banyak tuh kan kemarin pemerintah menangkap memberi peringatan kepada toko-toko yang menimbun. Banyak sekali. Yang menimbun minyak-minyak goreng. Kok suara saya kecil lagi ya? Ini banyak kali lah yang telepon nih. Sebentar. Speaker. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian ketimpangan dengan cara menerapkan kebijakan progresif, meningkatkan akses pendidikan dan program sosial. Jadi ya sekarang ini kalau kita lihat ya di kurikulum kemarin, kurikulum Merdeka, mungkin tahun besok itu tidak ada istilah merdeka lagi mungkin ya. Jadi kebijakan kurikulum sekarang ini bagaimana semua guru yang ada di Indonesia ini bisa saling berbagi. Seperti contohnya komunitas belajar. Nah, ini ke pendidikan. Jadi antara kalau kurikulum sebelumnya seperti kurikulum 2013, yaitu hanya orang dari pusat yang disebarkan di seluruh Indonesia. Dari pusat itu contoh di Jakarta disebarkan seluruh Indonesia. Sedangkan pemahaman mereka mungkin antara narasumber itu berbeda. Dan akibatnya apa? Akibatnya tidak lagi merata informasi tentang terkait kurikulum sebelumnya, kurikulum 13. Nah, di kurikulum Merdeka itu bagaimana guru-guru se-Indonesia itu diundang ke pusat, itu diadakan pelatihan bersama. Jadi ini orang yang dari daerah-daerah tersebut bisa menyebarkan ke daerahnya sendiri gitu, terkait dengan apa konsep yang telah dia dapatkan dari pusat. Nah, itulah kebijakan untuk tidak terjadinya ketimpangan dalam akses pendidikan. Kemudian juga ada sosial dan kebijakan-kebijakan lainnya. Kemudian nggak jalan ini. Aplikasi konsep ekonomi dalam kehidupan nyata, membuat anggaran, berinvestasi, dan memulai bisnis. Jadi dalam membuat anggaran itu seperti biaya peluang untuk memilih pengeluaran yang paling optimal. Kemudian melakukan berinvestasi. Kemudian memulai bisnis. Investasi ini memahami konsep elastisitas dan pertumbuhan ekonomi untuk memilih investasi yang tepat. Kalau saya lihat di masyarakat kita sekarang itu banyak sekali yang berinvestasi bodong gitu ya. Ketika dia menanam sahamnya 500.000, tiba-tiba dalam sebulan itu dia jadi 1 juta. Kemudian 2 bulan lagi udah jadi 1.500.000. Biasanya investasi bodong itu akan melakukan trik yang sama kepada orang yang lain. Akibatnya apa ya? Jika terjadi penipuan, ya kita nggak bisa protes karena tidak ada perjanjian di atas materai, tidak ada badan hukumnya.
Jadi kalau kita berinvestasi itu harus pasti ya, harus banyak sih kita lihat berapa persen keuntungan yang akan kita dapatkan. Tapi ini ya jadi pemahaman kita kalau investasi itu umumnya tidak bisa lagi diuangkan. Nah itu dia. Jadi jangan salah, ketika kita investasi kesehatan itu tidak bisa menjadi diuangkan kembali, tidak bisa. Itu beda konsep investasi dengan menabung. Kalau menabung itu bisa kita tarik lagi duitnya. Investasi itu tidak bisa kita tarik duitnya. Ya merusak investasi itu sendiri itu biasanya manusia dan bencana alam. Itu saja sih. Kalau manusia ya palingan kita kena tipu. Nah itu bencananya. Kalau bencana alam, contohnya kita investasi terhadap rumah sakit, investasi terhadap rumah makan, atau pasar seperti mall, dan lain sebagainya, gedung-gedung, terjadi gempa, atau kebakaran, nah itu juga kita tidak bisa menuntut uang kita dikembalikan seluruhnya oleh pihak perusahaan. Itu tak bisa, itu resiko investasi. Kalau investasi kita yang paling mudah itu biasanya investasi yang di dalam masyarakat ya, sekitar kita ya, itu seperti investasi sawit. Nah, sawit juga tiba-tiba banjir, habis sawitnya. Apalagi kalau kena hama kumbang tanduk itu, habis sawitnya langsung mati semuanya. Itu juga sama dengan itu konsep investasi. Nah kemudian juga memulai bisnis ini memahami konsep permintaan dan penawaran serta biaya produksi untuk menentukan harga dan strategi pemasaran. Jadi kalau kita mulai bisnis, ya bisnis ini kan transaksi jual beli gitu ya, permintaan ada penawaran. Nah sebenarnya kalau kita melakukan transaksi jual beli, kalau orang melakukan negosiasi ya kita harus melihat dulu apakah modal kita kena atau tidak. Tapi kalau sebenarnya kalau barang itu sudah mulai expired, itu kan biasanya mau tak mau dijual murah ya, ya barang sudah expired gitu. Itu juga mempengaruhi produksi yang akan kita hasilkan. Jadi kesimpulan dan implikasinya, memahami konsep ekonomi dan implikasinya dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan mencapai kesejahteraan. Ini terkait dengan konsep ekonomi. Tadi itu konsep sosial. Jadi kita pisahkan dulu ya. Sebentar, ini ada yang WA lagi. Oke. Kemudian memahami dinamika sejarah. Sejarah ini ya banyak sih yang disalahartikan oleh mana besar ini? Besar nggak ya? Oke. Banyak yang kesalahan memahami sejarah karena orang tahunya sejarah itu adalah kejadian masa lampau, zaman megalitikum sana atau zaman batu sana. Padahal masa depan nanti akan jadi masa lalu juga gitu. Nah, padahal peristiwa yang terjadi di masyarakat kita sekitar ini juga ada dalam sejarahnya gitu. Maksud di sini sudah pernah terjadi sebelumnya dan siklusnya itu berputar. Kenapa? Ya karena manusia tidak mempelajari tentang sejarah atau kejadian masa lalu. Seperti contohnya saja, dari zaman Indonesia merdeka sampai sekarang masih terjadi inflasi. Dan kejadian itu terlalu berputar. Kemudian pengangguran juga. Jadi perputaran hal yang sama dari dulu sampai sekarang. Dan tidak pernah habis gitu. Kalau kita lihat seperti
pendidikan yang ada di Singapura, kemudian di Finlandia, di Cina, kita sudah mulai peningkatan luar biasa. Padahal kalau kita lihat dulu negara Jepang itu menjajah kita gitu, habis Indonesia dibuatnya. Jadi budak semuanya ya, banyak orang yang mati. Namun bahkan orang Jepang sendiri pernah menjajah Cina gitu. Tapi sekarang Cina sudah menjadi ajang ekonomi nomor 1 di dunia gitu. Sudah mulai menguasai semua ekonomi dan teknologi yang ada di dunia. Jadi pertanyaannya, jika kita lihat perbandingan antara masyarakat di Indonesia dengan Singapura, mungkin lebih sedikit Singapura, jadi mudah diatur. Begitu juga dengan Finlandia. Finlandia ini kan adalah negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, gitu. Karena negaranya kecil. Tetapi kalau kita lihat, negara dengan populasi tertinggi di dunia itu adalah Cina. Tetapi Cina maju. Jadi di mana letak salah Indonesia? Gitu. Jadi kalau kita memahami konsep sejarah itu sendiri, itu juga bisa mempengaruhi kehidupan kita. Cina itu kena masyarakatnya terlalu banyak ya, menghasilkan populasi terbanyak. Itu kan hal yang negatif bagi warga negara lainnya. Salah satunya juga Indonesia. Jadi dengan adanya dengan adanya isu-isu tersebut, maka Cina berupaya bagaimana penduduknya bisa menjadi prioritas utama di dunia. Dan hal itu terbukti. Satu contohnya itu juga di Indonesia sendirilah. Orang yang terkaya di Indonesia ini salah satu termasuk dalam 9 naga gitu. 9 naga itu sendiri adalah orang Cina gitu. Jadi orang Indonesia ini ya kita sendiri dengan penduduk yang terbanyak, kenapa kita tidak bisa ya seperti mereka gitu, sama-sama makan nasi kok gitu. Jadi Cina itu mempelajari masa lalunya, bagaimana masa lalunya itu dengan yang diidenti orang hanya menghasilkan anak banyak, kemudian tidak bisa ngapa-ngapain gitu, menghasilkan tenaga kerja yang tidak bisa mempunyai skill lebih. Maka dari itu pemerintahan Cina itu mengubah perilaku masyarakatnya, itu harus mahir. Apa yang dimahirin? Untuk maju dalam bidang industri dan ekonomi adalah dengan memahami konsep matematika dan konsep dalam ya teknologi gitu. Jadi umumnya itu matematika ya, karena kalau buat teknologi pun harus pintar matematika. Maka masyarakat di Cina itu anak-anak PAUD itu sudah diajarkan matematika gitu. Sampai besar makin mengerikan matematikanya. Jadi kalau di Indonesia enggak, kita malah makin takut dengan matematika gitu. Jadi ya tidak akan pernah maju. Di India sendiri juga ini teknologinya memang sih, kalau kita lihat di India ini untuk masyarakatnya juga lebih banyak daripada Indonesia. Hanya saja mereka sudah bisa menciptakan nuklir, sudah bisa menciptakan fiber optik dan lain sebagainya. Sudah banyak teknologi juga dihasilkan dari India. Nah, hanya kita menunggu dari Indonesia nih, Indonesia bisa buat apa gitu. Jadi bagaimana cara supaya masyarakat Indonesia ini bisa maju gitu ya? Mungkin harus ada faktor yang mendorongnya. Sama halnya dengan waktu Indonesia dijajah oleh Belanda, itu sudah berapa abad gitu. Indonesia dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Inggris, sudah berabad-abad. Tetapi ketika datang Jepang, baru Indonesia baru berpikir bagaimana supaya bisa merdeka. Kenapa? Ketika waktu dijajah Jepang, Indonesia tidak berkutik. Mau dia siapapun orangnya, dia mau jadi pengkhianat Jepang juga tetap mati gitu. Kalau dulu orang Indonesia jadi pengkhianat Indonesia sendiri, jadi sekutunya Belanda, hidupnya kaya, tentram, senang, sentosa gitu. Pas di Jepang nggak bisa gitu. Maka dari itu, jadi sejarah ini juga sebagai faktor pendorong kita itu sendiri, faktor pendorong bagaimana kita bisa maju. Jadi sebentar.
Jadi sejarah itu adalah ilmu yang berfokus pada peristiwa masa lalu, mempelajari proses perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Jadi tujuan dari sejarah itu adalah untuk memahami bagaimana masa lalu membentuk kehidupan sekarang dan memberikan wawasan untuk masa depan. Dulu kita masih pengangguran, masih banyak pengangguran. Sekarang masih banyak pengangguran. Berarti sejarah kita tidak dapat mengubah masa depan. Kan itu konsepnya. Sedangkan sejarah itu sendiri seharusnya dari kehidupan masa lalu untuk masa kini dan masa yang akan datang. Nah gitu deh. Sebentar ya, saya ambil air minum dulu. Kemudian sumber sejarah itu sendiri dari dokumen dan artefak yang memberikan bukti sejarah. Kalau kita lihat yang paling dekat dengan kita itu adalah Istana Siak ya. Istana Siak itu kan banyak tuh bukti-bukti sejarah, baik dari bangunannya, kemudian buku-buku tulisan, kemudian ada alat perang, dan juga ada keseniannya gitu. Itu salah satu bukti sejarah bagaimana rakyat Indonesia itu berperang melawan musuh gitu. Itu bisa kita lihat di Istana Siak. Kerajaan-kerajaan lain di Riau ini yang masih ada itu seperti Istana Sayap ya. Tapi nggak tahu saya barang-barangnya apa masih ada atau lengkap atau tidak, karena sudah terbakar kemarin. Kemudian kalau di Kampar, peradaban manusia yang ada itu seperti rumah Lontio. Oh lihat tuh, yang paling lama itu Candi Moratakus. Itu adalah bukti-bukti sejarah atau kejadian masa lalu. Bagaimana sistem kekerajaan itu sudah ada sejak lama gitu. Itu salah satu bukti dokumen ataupun artefak. Kemudian perspektif dalam ilmu sejarah itu terkait dengan waktu, ruang, dan kronologi. Jadi waktu itu adalah dimensi temporal yang mengacu pada kapan suatu peristiwa itu terjadi. Ruang, jadi dalam sejarah itu nanti ada 3 konsep itu sebenarnya sih, kapan terjadi, di mana, dan kenapa peristiwa itu terjadi. Jadi biasanya singkatan itu dari waktu, ruang, dan kronologi. Jadi kalau ruang itu adalah lokasi geografis tempat peristiwa tersebut berlangsung. Kemudian kronologi seperti urutan peristiwa secara berurutan untuk memahami hubungan sebab akibat di antaranya. Jadi kalau kita lihat satu contohnya itu seperti Istana Siak tadi, kapan Istana Siak itu berdiri, kemudian di daerah mana Istana Siak itu berdiri, pastinya di Kabupaten Siak ya. Kemudian urutan kronologinya, kenapa istana itu dibangun, siapa silsilah dari keturunan kerajaan Siak atau Sultan Syarif Kasim, siapa orang tuanya, siapa nama istri-istrinya, kemudian anaknya nggak punya ya nggak punya anak.
Nah, kemudian dalam sejarah itu sendiri juga sifatnya itu kontinuitas atau kehadiran keberlanjutan dari elemen tertentu seiring dengan waktu. Jadi kontinu. Apakah sejarah itu dapat terulang kembali? Kemungkinan bisa, gitu. Kemudian dengan memahami dinamika sejarah juga adanya terjadinya perubahan atau transformasi dan evolusi elemen-elemen sejarah. Transformasi ini perubahan seharusnya perubahan yang lebih baik ya. Kemudian kausalitas hubungan antara sebab dan akibat sejarah dan periodisasi, yaitu pembagian sejarah menjadi periode waktu yang berbeda. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, ada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kemudian konsep abstrak itu dalam sejarah itu ada nasionalisme dan kolonialisme. Jadi kalau kita pernah dengar nih nasionalisme, bangsa Indonesia itu harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi gitu. Jadi nasionalisme itu kecintaannya terhadap Indonesia, lebih mudahnya gitu, cinta tanah air gitu. Jadi nasionalisme itu adalah semangat kebangsaan yang menggerakkan perjuangan kemerdekaan. Sedangkan tapi kan nasionalisme ini cinta dengan tanah air kan nggak bisa dilihat gitu ya, nggak bisa kita lihat. Saya nih memiliki jiwa nasionalisme, sedangkan nasionalisme isme itu kan paham. Jadi mereka hanya mengetahui nasionalisme, saya jiwa nasionalisme itu sifatnya abstrak. Kemudian kolonialisme adalah sistem penguasaan oleh negara asing atau suatu wilayah. Sekarang kalau kita lihat itu di Indonesia ini sendiri ekonomi hampir diambil oleh negara barat dan Cina gitu kan. Itu penguasaan oleh negara asing suatu wilayah. Apalagi di Papua, itu kan PT Freeport diambil oleh Amerika gitu. Itu tidak bisa kita lihat. Tapi kalau konsep konkret, ini yang nyata yang bisa kita lihat atau didokumentasikan sampai saat ini gitu. Itu kita bisa lihat proklamasi kemerdekaan. Jadi proklamasi kemerdekaan seperti peristiwa membaca teks proklamasi itu masih ada sampai sekarang kita lihat. Videonya pun masih ada, teksnya juga masih ada yang dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemudian juga Perang Dunia Kedua. Nah, itu bisa kita lihat. Jadinya peristiwa bom di Jepang, Nagasaki dan Hiroshima terlihat oleh kita dengan mata yang jelas, itu sejarah buktinya, ada dokumentasinya, ada videonya lagi kan. Nah, itu dia. Jadi rekonstruksi fakta dan konsep esensial dalam sejarah ini terkait dengan fakta empiris, itu seperti catatan dokumentasi, dokumen-dokumen. Mungkin yang sudah pernah ke Istana Siak sudah bisa ya lihat-lihat dokumen-dokumen perjanjian antara Belanda dengan Sultan Syarif Qasim dan lain sebagainya. Ada foto-foto, ada artefak, itu bisa kita lihat. Itu adalah fakta empiris dihubungkan dengan konsep-konsep esensial untuk memahami makna dan dampaknya. Misalnya, fakta tentang proklamasi kemerdekaan dihubungkan dengan konsep nasionalisme untuk menunjukkan bagaimana semangat kebangsaan ini mendorong perjuangan rakyat Indonesia. Dengan teks yang simpel itu, proklamasi gitu kan. Kami bangsa Indonesia, dengan teks segitu saja itu bisa mendorong perjuangan rakyat Indonesia. Nah, mendorong perjuangan rakyat Indonesia, berarti rakyat Indonesia itu cinta dengan Indonesia, maka disebut dengan nasionalisme. Dengan merekonstruksi hubungan ini, jadi nanti kita diharapkan dapat memahami dinamika peristiwa secara kritis, tidak hanya berdasarkan fakta saja, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka konsep yang lebih luas. Oke, itu tentang konsep dasar dari sejarah. Sebentar.
Oke, di sini gimana cara ngilangin ini ya? Ini, oke. Di sini dulu ya sebentar. Ini ada 14 orang ya. Sebentar. Wah, lebih banyak daripada yang tadi ya. Oke, 14 orang. Di sini yang menggunakan laptop ada berapa orang ya? Atau laptop semua ini? HP, Pak. Oh, HP. HP. Oke, kita anggap aja semuanya pakai HP ya. Berarti buat makalah tidak apalah ya, sudah familiar ya. Sebentar saya foto dulu ya, yang 14 orang ini. Sebentar saya kirim. Baik, di sini ini sebenarnya makalah, boleh ditulis tangan sih nggak masalah. Ditulis tangan saja, tidak usah panjang-panjang ya. Jadi umpamanya kalau menggunakan kertas HVS ya paling banyak 3 lembar saja gitu. Jadi yang dibahas ini meliputi seperti dinamika interaksi sosial dalam masyarakat multikultural, studi kasus pada lingkungan kampus. Kalau kampus di kita mungkin susah juga ya, dinamika mengubah proses sosial interaksi sosial kelompok. Boleh yang lingkungan kampus ini diganti dengan lingkungan sekitar Bapak Ibu mahasiswa sekalian. Boleh. Contohnya bagaimana interaksi sosial antara desa mungkin atau RT RW-nya dengan masyarakatnya, boleh. Atau saya lupa ya, kok apa namanya tuh ya, yang kelompok kerja ibu-ibu tuh apa namanya ya di kantor desa tuh? PKK, Pak. PKK. Pak. Oke, ya, boleh juga tentang konsep menghubungkan konsep sosiologi dengan PKK, boleh juga. Ini umpamanya gini, kalau umpamanya saya melihat kalau antara PKK di tempat saya itu sepertinya bagus, ada kerja bakti sosial dan lain sebagainya. Nanti bisa cari di internet bagaimana tentang konsep hubungan sosial antara ibu-ibu PKK, nanti bisa di situ dilihat. Intinya gini, dalam membuat makalah itu boleh menyampaikan aspirasi, boleh juga mencari masalah gitu. Contohnya menyampaikan aspirasi itu, umpamanya nama saya si Pak Ranus gitu ya. Pak Ranus menjelaskan, nama saya Ranu, saya tinggal di daerah sini, di daerah, contohnya di daerah Pelalawan, pada desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini. Dalam kegiatan sehari-hari yang saya lihat dalam
konsep sosiologi atau konsep sosial, terjadinya interaksi antara pihak desa melalui kegiatan PKK dengan ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitar desa ini gitu. Nah, adapun kegiatan yang telah dilakukan seperti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kegiatan pertama ini menghasilkan pamannya PKK-nya membuat kebun gitu, kebun rumah. Nah, boleh diceritakan kebun rumah ataupun melaksanakan kegiatan posyandu sekali sebulan atau sekali 6 bulan gitu. Diceritakan juga. Nah, itu kan inspirasi namanya. Dan inspirasi itu sendiri boleh kita tambahkan dari internet. Contohnya, telah dilakukan kegiatan imunisasi yang dilakukan secara berkala. Ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan. Yang per 3 bulan itu mungkin polio, kemudian ada campak dan lain sebagainya, atau sinusitis ya enggak ya. Oke. Nah, diceritakan ditambah dari internet. Nah, berdasarkan sumber dari ini menyatakan bahwa dengan melakukan imunisasi campak atau polio dapat mengurangi terjadinya bla 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 gitu, atau stunting juga boleh masuk ke dalam situ. Itu inspirasi, boleh ditambahkan di internet, karena kalau buat kata-kata sendiri kan mungkin sedikit, boleh ditambah dari internet. Kemudian juga kegiatan PKK seperti membuat kebun kecil-kecilan atau kebun mini di lingkungan masing-masing. Oh, ternyata di internet dengan membuat kebun sendiri ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih apa gitu. Kemudian juga ada umpamanya pihak desa dalam hubungan sosial ini disarankan tiap rumah itu menanam satu pohon. Nah, berdasarkan dari sumber dari internet bahwa dengan menanam pohon itu apa sih kelebihan keuntungan menanam pohon di depan rumahnya, atau minimal satu pohon satu rumah. Nah, itu bisa kita tambah dari internet. Itu salah satu contoh inspirasi gitu ya. Kalau yang masalah itu biasanya contohnya nanti Pak Ranus menceritakan di desa saya, ini untuk yang dinamika interaksi sosial ya. Di desa saya antara pihak desa dengan masyarakat ini masih belum terlihat terjadinya interaksi sosial yang baik. Hal ini dikarenakan oleh dijelaskan dulu masalah-masalahnya, seperti kurangnya ikut serta RT RW dengan pihak desa. Kemudian atau tidak adanya kegiatan PKK untuk ibu-ibu yang ada di wilayah sekitar gitu. Jadi bagaimana solusinya? Nah, solusinya itu kita ambil dari internet. Nah, jadi dari internet ini nanti dapat disimpulkan bahwa seharusnya kegiatan yang bisa dilakukan di desa saya, desa ini meliputi kegiatan PKK. Apa yang dilakukan dalam kegiatan PKK meliputi bla 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 gitu, membuat selai mungkin, membuat kue, atau membuat menghasilkan UMKM dan lain sebagainya. Itu contoh konsep yang pertama, dinamika interaksi sosial dalam masyarakat multikultural. Kemudian ada juga yang kedua, itu analisis masalah kelangkaan dan biaya peluang dalam sehari-hari. Ini terkait dengan ekonomi. Nah, contohnya mendorong mengaplikasi konsep kelangkaan biaya peluang pada pengalaman nyata di sekitar mereka. Mungkin ada masalah-masalah di sekitar Bapak Ibu, mungkin itu bisa jadi angkat dari makalah kita. Apa contoh masalahnya? Mungkin kelangkaan minyak goreng gitu ya, kelangkaan minyak goreng di daerah Bapak Ibu mahasiswa atau yang lain sebagainya, itu boleh. Ini bukan semua dibuat ya, pilih salah satu maksudnya. Boleh sosiologi, boleh ekonomi, boleh sejarah. Nah, kalau yang ketiga ini juga sejarah ini. Peran sejarah dalam membentuk identitas sosial nasional. Studi konsep nasionalisme yang ada di Indonesia. Nah, ini lebih kepada konsep yang ada di internet gitu ya. Kalau kita sendiri mungkin nggak ada di daerah sekitar kita. Entah kalau ada Bapak Ibu di sini yang tinggal dekat dengan bukti-bukti sejarah, seperti mungkin ada yang tinggal di Istana Siak atau ada yang tinggal di istana-istana siapa, atau tokoh-tokoh nasional gitu ya.
mungkin boleh diangkat dari situ. Tapi kalau ini umumnya kita dapat dari internet. Jadi contohnya nanti Bapak Ibu menjelaskan peran sejarah. Contohnya bagaimana peran dari Raja Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Bapak Ibu jelaskan. Itu banyak sih di internet. Kemudian atau peran Sultan Syarif Qasim dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, itu bisa dijadikan makalahnya juga gitu. Itu yang paling mudah ya sejarah. Kemudian boleh juga korelasi yang keempat, korelasi antara kesenjangan sosial ekonomi dan stabilitas sosial. Seperti sosiologi dan ekonomi, ini gabungan antara konsep ekonomi dan sosial. Membahas apa yang dibahas? Hubungan antara ketimpangan pendapatan, stratifikasi sosial, dan dampaknya terhadap stabilitas sosial dalam masyarakat. Yang tadi sudah saya jelaskan ya, tentang pendapatan tadi sudah beda. Antara pendapatan mungkin di daerah Pelalawan apakah lebih tinggi dibandingkan Pekanbaru gitu. Nah, itu bisa kita cari di internet. Kemudian ataupun dampak yang secara besarnya antara Indonesia dengan negara Malaysia. Nah, apa sih faktor kesenjangan sosial yang terjadi? Oh, ternyata faktor kesenjangan sosial yang terjadi, masyarakat di Indonesia lebih banyak bekerja ke luar negeri atau ke Malaysia. Dan itu dijelaskan kenapa bisa mau Indonesia mau ke Malaysia gitu. Nah, kemudian yang kelima itu kausalitas peristiwa dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Kajian sejarah era reformasi. Nah, dulu kan sebelum era reformasi kan bagaimana sih ekonomi di Indonesia nih? Nah, waktu zaman Soeharto itu kan masih orde lama, orde baru kan. Tiba-tiba ke masa era reformasi, bagaimana ekonomi Indonesia? Makin meningkat atau makin anjlok gitu. Karena kalau yang kita lihat sejarahnya, kalau waktu masa Habibie itu kan sudah mulai terjadinya peningkatan ekonomi, lonjakan ekonomi yang sangat besar waktu masa pemerintahan Habibie. Itu boleh kita angkat jadikan makalah kita. Jadi ini dipilih antara 5 ini. Nanti siaran kita ini saya kirim lagi lah ke grup ya. Saya kirim lagi ke grup untuk biar lebih paham lagi gitu. Dari 5 materi ini, 5 konsep ini, boleh dipilih salah satu. Kemudian ya Pak, saya nggak ngerti Pak kayak mana cara buat makalah. Ya setidak-tidaknya pahami konsep 5W1H. 5W1H itu banyak di internet sih. 5W itu ya what, where, when gitu kan. Apa, siapa, bagaimana. Nah boleh pakai rumus yang paling simpel membuat makalah itu 5W1H lah gitu. Yang paling sesimpel-simpelnya untuk khusus untuk kelas mahasiswa yang semester 5 ini lah. Sebenarnya kalau yang makalah itu ada bab pendahuluan, isi penutup kan umumnya. Bab pendahuluan itu meliputi latar belakang, kenapa Bapak Ibu mengangkat konsep itu, kenapa itu terjadi, dan bagaimana itu bisa terjadi, dan bagaimana caranya. Nah, itu akan dibahas di bab 2. Nah, setelah dibahas di bab 2, baru bab 3-nya itu penutup, itu meliputi kesimpulan dan saran. Sebenarnya kan makalah itu seperti itu, yang simple. Cuma untuk kita saat ini itu bagaimana membuat makalahnya itu ya ditulis tangan saja boleh ataupun diketik juga boleh. Nah, sumbernya itu bisa dari internet gitu. Tidaklah kalau dari artikel mungkin kan sangat sulit ya. Tapi kalau umpamanya Bapak Ibu mahasiswa di sini pandai menggunakan pencarian ya seperti saya ajarkan sebelumnya, bagaimana cara mencari informasi dari Google Scholar, itu bisa digunakan gitu. Lebih bagus lagi gitu ya. Oke. Sebelum sebentar ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini terkait dengan tugasnya? Kapan dikumpul, Pak? Ya, kalau saya biasanya tugas itu seminggu lah. Jadi dari sekarang ini hari Sabtu, berarti Sabtu depan gitu. Seminggu lah waktunya. Kita pertemuan terakhir kapan ya? Ya Bu, ada apa Bu? Tadi Bu Saida ya mau bertanya. Iya Pak,
Oh ya, silakan. Yang ini Pak, tadi kan kami keluar masuknya nih Pak. Jadi Ya, tugas nih buat makalah kan Pak. betul, buat Terus makalah. ngambil salah satu judul yang ada. Nah, Ah, salah betul. satu judul di layar sekarang nih Pak. Ya, salah satu saja. Eh, ya Pak, Maksimal, Berarti iyalah Pak itu aja. oke Bu, maksimal Terima 3 kasih. lembar. Ya Bu, sama-sama maksimal 3 lembar saja. Itu boleh ditulis tangan di HVS, kemudian nanti difoto, dikirim aja ke grup ini saja lah, kirim gitu ya. Karena masing-masing kita kan pasti ngangkat masalahnya itu pasti beda-beda gitu ya. Kalau ada yang sama berarti mungkin nyontek pula kan. Tapi mungkin bisa yang sama tapi kajiannya berbeda. Salah contohnya mungkin Bu Pina menjelaskan tentang Sutta Sarif Qasim juga dengan Bu Saida. Tapi ternyata kalau Bu Pina lebih kepada ekonomi dengan sosial, sedangkan Bu Saida itu sejarahnya saja gitu. Itu boleh juga gitu. Jadi dikirim di konsep dasar IPS ini aja. Kemudian kalau mau kirim, saran saya kalau yang menggunakan foto itu di-convert dulu ke PDF. Jadi nggak terpisah-pisah dia gitu. Kalau foto 3 lembar kan nanti 3 gambar juga gitu. Kalau bisa di-convert ke PDF, cara convertnya bisa lihat di YouTube sih. Bagaimana cara convert PDF itu menggunakan ada di website itu disediakan PDF Go atau yang lainnya bolehlah pakai apapun. Nanti tinggal dicari aja di pencarian Google itu convert gambar ke PDF gitu. Nanti setelah di convert nanti bisa digabungkan PDF-nya gitu. Atau menggunakan cam scanner di HP Bapak Ibu juga boleh sih, pakai cam scanner. Setelah di cam scanner kan langsung digabung dalam bentuk PDF, itu bisa. untuk judul ini Pak, ini salah satu kita pilih Pak. 1 sampai 5 ini kita pilih salah satu. Ya, pilih Gitu. salah satu saja. Sebenarnya itu bukan judul ya, itu lebih kepada tema. Karena kalau judulnya ya masing-masing sendiri, umpamanya yang nomor yang nomor 1 tadi, Oke, yang nomor 1 tadi tentang studi kasus di lingkungan sekitar, mungkin interaksi sosial bisa dijelaskan umpamanya pengaruh kegiatan PKK di desa Pelalawan, desa apa yang ada ya? Saya pun nggak ingat lagi Pelalawan. Contoh kalau tempat saya itu, umpamanya pengaruh kegiatan PKK terhadap partisipasi ibu-ibu di desa Tarebangun gitu. Kalau desa Tarai kan desa Tarebangun. Nah itu judulnya. Kalau temanya itu dinamika interaksi sosial dalam masyarakat multikultural, itu temanya gitu. Judulnya itu kita masing-masing buat pun boleh gitu. Kalau nggak pandai juga buat judul masing-masing, ya udah ambil aja lah dari tema dinamika interaksi sosial dalam masyarakat multikultural gitu. Atau tidak tadi yang pamannya prasejarah ya. Kalau tadi kan yang nomor 3 itu menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan, boleh pamannya temanya prasejarah dalam membentuk identitas nasional. Judulnya peran Sultan Syarif Qasim dalam peran Raja Sultan Syarif Qasim dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, boleh di judulnya seperti itu. Berarti kan kalau judul itu lebih spesifik gitu ya. Atau tadi itu yang untuk sejarah itu peran Pangeran Diponegoro dalam memperjuangkan Indonesia, boleh juga. Atau tidak kalau yang lebih sempit lagi, umpamanya istana Sayap itu di Pelalawan kan? Saya pun nggak ingat lagi. Nah, umpamanya peran Istana Sayap pada kabupaten atau sejarah Istana Sayap di Pelalawan terhadap masyarakat sekitar gitu, boleh juga. Jadi bebas sih kalau judul itu, masing-masing kita lah gitu ya, lebih spesifik kalau judul itu. Kalau ini kan lebih kepada tema-tema gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi nanti kalau bisa kan sebenarnya kita belajar sampai jam 12. Nah, mumpung hari ini
emang betul-betul hari untuk kuliah, ya mungkin boleh dilanjut nanti cari-cari informasi di internet gitu. Biar tugasnya nggak mendadak dikumpul menjelang akhir ya. Biasanya kan the power of kepepet itu ngamuk-ngamuk tuh ke dosen kan. Ini banyak kali tugas saya lagi nih, hadeh, bapak nih ngasih, ibu nih ngasih gitu. Sebenarnya kan dari awal nih kita bisa membuat mengangsur-angsur gitu, mencari informasi apa kira-kira mau saya buat. Supaya tidak banyak, ambilin satu konsep satu saja gitu. Jadi kita tidak banyak pilihan. Oh, saya buat tentang Suta Cerita majalah gitu kan. Nah, besok jangan berubah, saya membuat tentang Ibu Kita Kartini aja lah. Jadi jangan sampai galau gitu. Kalau bisa tuh ya, kalau dari sekarang ini kita buat secara Suta Syarif Kasim, ya kita cari tahu tentang Suta Syarif Kasim itu di internet gitu. Ya tidak banyak pilihan yang ada di pikiran kita. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti insya Allah video ini saya share lah ya ke grup. Jadi ini sekarang sudah jam 10. Nanti kita bisa Bapak Ibu lanjutkan. Nanti hari ini ada masuk mata kuliah lain kan? Ada Pak. Jadi sebelum masuk, apa Bu? Sama Bu Yera nggak salah Pak. Oh, sama Bu Yera kan? Oke. Nanti sebelum masuk sama Bu Yera bisa dilihat-lihat, oh saya mau buat tentang apa ya gitu, apa hubungannya ya. Nah, boleh. Oke Bapak Ibu semua. Kalau sepertinya tidak ada lagi yang bertanya, ini mumpung banyak ya, bentar ya. Ada 14 orang, mungkin bolehlah hidupin kamera, bawa foto lagi bersama-sama together nih, ada 15 orang nih. Boleh dinyalakan kameranya untuk foto bersama aja. Nanti dipikirkan mau dibuang fotonya atau tidak. Oke, kita mulai. Oke, masih ada yang belum buka. Oke, ada lagi ya. Bentar, oke. Oke, kita mulai ya. Bu Novi minta bentar. Oke. Udah oke, Bu Novi udah oke. Bu Juliani lagi oke, udah ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi, bentar ya, saya kirim ke grup biar nggak hilang. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu mahasiswa sekalian yang telah mengikuti mata kuliah konsep dasar IPS. Jadi ingat, dalam materi hari ini kita mempelajari itu 3 konsep saja, meliputi dari sosiologi, kemudian ekonomi, dan sejarah. Tugasnya itu seminggu lagi, itu dikirim saja di grup, biar nggak hilang, di PDF-kan. Tugasnya boleh ditulis tangan ataupun diketik lebih baik. Sumbernya boleh dari internet atau menurut Bapak Ibu. Untuk paling mudah menyusun makalah itu adalah menggunakan rumus 5W1H. Itu cari aja di internet apa itu 5W1H gitu. Oke, demikian